Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat terus belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma Rahmawati. Di sini saya akan mereview materi mengenai kurikulum dasar Bimba AYUEO dengan cara menjawab beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Nah, dalam menerapkan metode Bimba itu ada hukumnya yang mendasari. Kenapa sih harus menerapkan metode ini? Nah, dasar hukumnya yang pertama yaitu hak anak. Nah, bahwa setiap anak itu merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang dianugerahkan kepada orang dewasa. Nah, untuk menjaga fitrah anak sebagai seorang pembelajar, haruslah kita sebagai orang dewasa memberikan pendidikan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, dan tentunya tetap memenuhi hak anak, yaitu hak untuk bermain. Nah, dengan menerapkan metode Bimba ini, karena memang prosesnya haruslah menyenangkan dan memberikan proses pembelajaran yang penuh cinta dan kasih sayang, ini sudah memenuhi hak anak sesuai dengan fitrah anak sebagai seorang pembelajar, yaitu mendapatkan pendidikan yang penuh cinta dan kasih sayang dan juga dapat bermain sambil belajar. Seperti itu. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu sesuai dengan teori psikologi pendidikan yang dijelaskan oleh Edward Lee Thorndike, yaitu teori SR Bond atau disebut juga dengan teori sebab akibat, yang dimana di dalamnya ada 3 tahapan yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama yaitu ada tahapan the law of effect atau disebut juga sebagai teori sebab akibat, tahapan sebab akibat. Contohnya apa? Misalnya kita itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dari pembelajaran yang menyenangkan ini, anak akan merasa bahagia, akan merasa nyaman, akan merasa bahwa belajar itu menyenangkan loh, bahwa belajar itu tidak beban loh. Jadi anak mau untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh motivator. Nah, itu the law of effect. Karena menyenangkan, jadi anak itu merasa untuk mau dengan sendirinya mengikuti apa yang telah diajarkan gitu, mau untuk mengulang. Kemudian yang kedua ada the law of exercise atau latihan atau mengulang gitu ya. Nah, karena prosesnya menyenangkan, kemudian anak itu mau untuk terus mengulang apa yang telah diajarkan. Kemudian yang ketiga ada the law of readiness atau hukum kesiapan. Nah, karena anak sudah berlatih terus-menerus, karena anak sudah terus mengulang, anak itu merasa siap, merasa oh bisa loh, gampang loh untuk belajar. Nah, dari situ kembali lagi ke the law of effect, sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya karena proses pembelajaran yang menyenangkan dan anak merasa tidak terpaksa dan 100% benar-benar menyenangkan, anak itu merasa bahagia dan dengan kemauan sendiri mau untuk mengulang terus-menerus dan merasa bahwa mudah, anak itu siap untuk belajar karena dengan kemauannya sendiri, karena awalnya sebabnya proses pembelajaran itu menyenangkan. Jadi dari situ tumbuhlah minat belajar anak dengan sendirinya. Nah, itu merupakan hukum yang mendasari penerapan metode Bimba. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja metode Bimba AIUEO? Yang pertama yaitu fun learning, yaitu proses pembelajaran itu harus menyenangkan, harus 100% anak itu merasa nyaman, senang, dan bahagia saat proses belajar tanpa ada paksaan dari siapapun. Kemudian yang kedua harus small step system, yaitu harus bertahap, harus dimulai dari hal yang paling mudah dulu, seperti itu. Kemudian yang ketiga harus individual system. Individual system itu apa? Harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak, sesuai dengan karakter anak. Jadi motivator harus dapat mengetahui, harus memahami karakter masing-masing anak didiknya, seperti itu. Kemudian ada metode tambahan yaitu variation skill atau disebut juga dengan teori bandul, yaitu dalam proses belajar itu boleh diselingi dengan kegiatan lain, boleh diselingi dengan kegiatan bermain yang lainnya, tetapi harus kembali lagi kegiatan prioritas yaitu
bermain baca-bacaan berbahasa Bimba. Seperti itu. Nah, itu review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.